Oke teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Welcome back di Rest Area 89 bareng saya Anjrit dan Abu Marlo tentunya ya. Teman-teman, mari 1 jam saja ya kita bersama di sini mengisi pengetahuan kita ya teman-teman ya. Karena hidup ini dinamis, setiap hari itu banyak perubahan. Bisa jadi kebenaran hari ini belum tentu akan benar di esok hari ya teman-teman ya. Wah. Ya. Dan yang paling penting kesalahan yang kita kira salah, bahwa kesalahan itu jangan-jangan kebenaran yang belum kita nggak tahu, Kang. Oke. Kebenaran yang kita belum tahu gitu. Jadi kita nyebut salah gitu. Betul. Bisa jadi seperti itu, ha? Jadi jangan terlalu cepat ngomong ini benar salah gitu. Karena hidup itu kuncinya bukan di benar salah sih, tapi baik buruk itu jauh lebih esensi gitu, Kang. Oke. Oke, teman-teman, selamat pagi. Welcome back to Resa 89. Seperti biasa kita nongkrong bareng pagi hari ini dan sesama teman bertumbuh yang kita mau belajar dari siapapun. Ini rest area, ruangan di mana kita belajar menjadi manusia ruang untuk meruangi siapapun dan kita menerima semua pembelajaran apapun di setiap pagi dan melatih sih sebetulnya untuk kita bisa melihat seapa adanya dan kita bisa saling berbagi. Dan Kang, kemarin teh saya merenung gini, Kang. Dunia udah hampir setahun kita teh pagi gini, Kang ya. Betul. Tapi teh nggak habis-habis gitu bahasannya, Kang ya. Bener tuh, Kang? Ya. Ya. Jadi setiap hari itu kok selalu ada ya? Ada lagi, itu lagi, ada lagi, itu lagi dan wah, nggak kerasa gitu. Dan tanpa sadar kita teh latihan terus, Kang. Benar, Saya aja sampai saya perlu 1 tahun menyadarkan saya berarti ya. Saya baru tahu bahwa ilmu menerima itu benar-benar itu, waduh, itu penting banget gitu, Ilmu 1 tahun baru belajar bab airnya, Kang ya. Saya baru belajar itu padahal. Teman-teman, kalau saya mah jujur-jujuran ya, saya nggak sok-sok suci, sok-sok wah udah gimana, enggak. Saya baru ngerti betapa pentingnya kita menerima realita gitu. Karena dampak ketidakmenerimaan tadi, ternyata buruk yang saya dapetin kalau saya tidak menerima realita saat ini gitu. Betul. Ya menarik gitu, Kang. Kemarin teh ya pas selesai gitu ya, pas ada jalan tadi malam ngaji roso apa dan lain-lain. Terus saya tuh mikir bahwa pas ngaji roso tuh setahun juga ya, kita tuh hampir mau setahun juga kan. Terus teh setiap pertanyaan, setiap ilmu, setiap pertanyaan, setiap ilmu. Jadi Kang, saya tuh menyadari satu hal, Kang. Kalau kita mau bicara ngomong kenikmatan ya, Kang ya. Kadang kita senang dengan kenikmatan yang pendek gitu. Kita anggap bahwa kenikmatan tuh mendapatkan apa. Tapi ternyata, Kang, nikmat yang gak bisa diukur, kenikmatan kita punya akal loh, Kang. Kita bisa mikir lagi, berkreasi lagi, mikir lagi, berkreasi lagi. Benar. So kebayang kita kayak pohon kan nggak punya akal, gitu, gitu, Iya. diem, gitu ya. Jadi mungkin ya, kalau ada kata-kata nikmat yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dihinggakan, karena kita dikasih akal, Kang. Salah satunya itu ayah pasti. Betul. So, Kang Anjit kan dengan ide-ide baru ya. Heeh. Kalau ininya nggak dipakai kan nggak akan membaru, betul nggak? Benar, akan membaru. Iya, dan ketika ada ide baru, ide lama hilang. Jadi satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk dan wah udah, Kang. Saya rasa salah satu kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah gitu ya, oleh Tuhan gitu. Karena kita dikasih akal, Kang. Benar. Itu sih. Jadi mulai, wah ini nih kayaknya nih gitu. Di dalam setahun ini tuh ada lagi dan ya dinamis gitu. Menarik sih, Kang. Seru, Kang, intinya, Kang. Wah, keren ya. Tahu nggak yang viral ibu-ibu ngusir setan? Jadi ibu-ibu teh ada setan mungkin di rumahnya. Dia malah manggil damkar. Tahu nggak yang viral? Terus jadi gimana? Damkar itu kan pemadam kebakaran. Ah. Jadi si ibu-ibu tuh minta tolong ke pemadam kebakaran untuk ngusir setan. Pemadam kebakarannya ini Datang. berbondong-bondong ke sana. Iya, ke sana. Kenapa coba pemadam kebakaran mau? Kenapa? Karena kan setan terbuat dari api. Si ibu berarti pemikirannya setan, api damkar gitu ya? Betul, jadi mau Benar, dipademin benar. gitu. Benar, Kang. Benar. Aduh, nggak tahu berita itu, Itu viral itu ya teman-teman. Iya, bagus sih. Iya, benar, Kang. Bagus, Kang.
Kita lanjut, ah. Eh, Baru denger ya, teman-teman ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabar Bang Abu Marlu dan Bang Sajid. Oke. Pagi Pak, suaranya nggak jelas Pak. Nggak jelas ya? Iya, agak-agak Cuma mendem. nggak mendem. Kalau gini, cek. Kalau gini, tes. Oh, pakai Ini mendem juga. pakai headset Iya, ya? pakai headset. Oh iya, nggak boleh apa-apa. Pak. Ya, Nggak sama apa-apa. siapa di mana Silakan. Pak? Siapa di mana nih? Hizbutan di Medan. Oke. Gimana Pak? Ini baru naik ya, baru pertama kali ya? Iya, benar. Ya. Ada beberapa kali sih pantau-pantau lihat kondisinya Abang Marlo kayaknya berevolusi atau berimigrasi, saya nggak ngerti. Iya, imigrasi kan air. Oh itu irigasi ya. Gimana Pak? Iya, saya mau mengulas ulang sih sebenarnya. Dengan pernyataan ada beberapa kemarin di VT yang saya lihat itu tentang Adam, ya, tentang Adam dan Hawa. Jadi bacaan baru nih Hmm, bagi kami yang saya sih orang agama ya. Kayaknya Bang Abu Marlo kan orang agama juga sih. Biasanya kayaknya dari apa ya, dari aliyah atau santren ya gitu ya Bang Abu ya. sebenarnya enggak juga sih, cuman saya belajar aja gitu. Oke. Terus? Jadi bacaan baru karena ketika antum katakan kemarin itu kan Adam itu kan tidak disebutkan sebagai nabi Tuh, dalam Al-Qur'an. Kan gitu. Kemudian Hawa itu bukannya sebagai apa namanya, hanya saya pahami ya, untuk penyempurnaan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, gitu ya kira-kira. ya, Nah, cuman saya nggak utuh ya memahami, melihat VT-nya, pernyataannya. Cuman perlu ini juga sih, perlu diperjelas. Nanti saya takutnya audiens yang lain salah paham. Sama halnya dengan saya salah memahami nantinya ketika Bang Abu Marlo menyatakan bahwa tidak ada disebutkan dengan Nabi, gitu, Adam. Kalau saya pahami itu kan mafhum mukhalafah. Kalau saya pahami ya, mafhum mukhalafah bahwa tidak semua Nabi itu disebutkan bahwa beliau itu adalah Nabi. Sama halnya ketika disebutin di surah Ibrahim kan gitu. Kemudian di beberapa surah tentang Nabi itu tidak disebutkan bahwa mereka itu adalah Nabi. Khidir kemudian tidak disebutkan Nabi. ya. Artinya tidak semua yang disebutkan Nabi itu dia bukan Nabi. Nah, saya mau menggarisbawahi, takutnya nanti pemahaman audiens yang lain memahami oh ternyata bukan Nabi ya, kan gitu kan. Walaupun kita tidak bisa berpatokan kepada satu kitab saja. Tuh. Quran kan butuh penafsiran dan lebih banyak lagi. Kan gitu. Cuman saya menggeliknya pernyataan itu bahwa Adam itu adalah sosok yang bukan hanya seorang manusia, akan tetapi dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian dari Hawa itu sendiri kan pasangan di situ, zauj kan gitu kan, pasangan itu senantiasa, sehingga ketika menafsir itu kan versi Bang Abu Marlo ya, menafsirkan bahwa Hawa itu sendiri adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri, sehingga terciptalah sebuah dinamis, sehingga ketika dinamis itu tercipta ada godaan kemudian turun ke bumi. Nah, saya jadi pertanyaan dan penjelasan yang lebih matang lagi kayaknya perlu beberapa referensi ya, saya kira, sehingga saya sendiri ya butuh referensi yang lebih dalam dari antum ini, Bang Marlo, tentang pernyataan yang disampaikan kemarin itu. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih Pak. Jadi dalam perspektif itu saya mungkin pinjam kacamatanya Mullah Sadra sama Ibnu Arabi gitu misalnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kan
ada simbol, ada fungsi gitu ya. Dan ada fakta dan ada makna gitu. Secara bahasa kalau kita bicara dalam konteks beberapa perspektif gitu, kita tidak tahu faktanya Adam, apakah dia sosok atau tidak, tapi kita mendapatkan cerita yang bisa dimaknai gitulah kira-kira. Nah, apakah itu ada bukti secara fisik atau bukti secara apa, itu di perspektif yang lain gitu. Tetapi yang saya ambil dalam perspektif tasawuf misalnya, ketika kita menghadapi atau mendapatkan sebuah informasi, itu kan pasti ada sebuah ibroh lah bahasanya gitu ya. Dalam perspektif di mana pembelajaran buat kita tuh apa gitu. Sehingga kalau sekarang kita tahu dengan dongeng-dongeng semua gitu, bahwa apakah Musa benar-benar mengembelah lautan? Nggak ada yang faktanya yang tahu, nggak ada yang ngelihat gitu. Itu semua dasarnya dari pemaknaan dan keyakinan. Apakah ada manusia pertama ataukah orang pertama? Karena pun ketika malaikat ditanya bahwa udah ada historical ketika malaikat komplain gitu misalnya. Dan seterusnya itu bisa jadi pembahasan yang panjang gitu. Nah, dalam perspektif ini mungkin saya melihat dalam hal di mana bagaimana kita memaknai Adam, Hawa, setan, malaikat itu semua dalam konteks diri gitu. Karena dalam wilayah apapun, pemahaman apapun, saya melihat bahwa Quran itu bicaranya bukan di luar tetapi di dalam gitu. Makanya kan kalau dalam wilayah Iqra Kitabaka itu kan adalah bacalah ke dalam gitu. Nah, saya melihat dan saya belajar dan saya menelaah gitu ya. Dan ini pun kan bukan sebuah satu tafsir tunggal gitu ya. Jadi ini kita melihat dalam puzzle yang menambahkan kepada puzzle yang sudah ada gitu. Nah, dalam artian ketika kita bicara Adam atau Kidam, itu dalam perspektif Ibnu Arabi atau Mullah Sadra itu dikatakan bahwa itu adalah percikan awal gitu misalnya. Sehingga ketika percikannya itu adalah menjadi Kidam, dia diikuti dalam istilah tiga fakir kita pakai ada aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat gitu intinya. Nah, sehingga kalau kita ngomongin Adam, Adam itu bukan hanya Bapak Adam, sosok Adam atau seorang manusia yang dikasih nama Adam gitu, bahwa kita semua memiliki keadaman gitu intinya. Dalam konteks keadaman itu adalah si percikan awal gitu intinya. Nah, sehingga kalau mulai menyadari bahwa kita memiliki keadaman, kita memiliki kehawaan, kita memiliki gangguan setan, kita memiliki knowledge yang namanya malakut gitu. Sehingga bisa menginternalisasi bahwa apa yang dikatakan atau apa yang diceritakan itu menjadi sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian gitu. Nah, jadi ini bahasan bisa panjang banget. Mas Hizbu, tapi point of view-nya adalah dalam beberapa puzzle-puzzle yang membawa kita melihat lebih kepada maknawiyahnya sih gitu. Itu sih sebetulnya. Oke. Saya jadi paham ketika langsung berbicara dengan antum. Ternyata antum lebih cenderung, saya menyimpulkan antum lebih cenderung ke filsafat ternyata. Sehingga mungkin orang lain yang awam itu agak bingung memahaminya. Iya. Benar sih. Iya. Jadi gini ya, teman-teman yang di bawah, intinya apa yang disampaikan Bang Abu Marlo itu dalam ranah ijtihadi. Intinya pemahaman beliau itu memang luar biasa. Karena di ijtihad itu kan fa'in ijtahada fa'al soba, itu kan dia dapat pahala satu. Fa'in ijtahada wa akhtoha, dia dapat pahalanya kalau dia akhtoha dia dapat satu, kalau dia benar dia dapat dua. Nah, dalam konteks filsafat yang disampaikan ini memang sejatinya saya saran ini untuk Bang Abu Marlo, para pendengar audiens yang lain harusnya lebih membaca, tidak hanya menerima atau hanya menerima bulat-bulat nih apa yang disampaikan, sehingga nanti jangan sampai ini yang dipahami, kalau Ustaz ini gini salah, ternyata harus merujuk kepada kitab yang aslinya. Maroji yang antum sampaikan tadi itu luar biasa itu. Ya, buku panduan atau sumber yang beliau sampaikan ada 2 buku kitab tadi, sehingga para audiens bisa merujuk ke sana, sehingga bisa belajar lebih lagi apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sekali. Ternyata saya speechless sebenarnya dengan melihat Bang Marlo ketika berimigrasi dari beberapa suasana, kemudian membahas tentang seperti ini. Banyak sih bahasa-bahasa yang negatif ya. Saya pengen mendengar sendiri nih, berdialog langsung, sehingga saya dapat kesimpulan bahwa ternyata antum filosofis banget, ahli filsafat.
hati-hati ketika kita beralih filsafat. At-tahaful al-falasifah, ketika Ibnu Rus dan Ibnu kemarin Al-Ghazali itu banyak mengulas tentang tahafut wa tahafut di kitabnya, sehingga mungkin Abu Marlo sudah memahami dengan banyak itu tentang itu. Terima kasih untuk informasinya. Syukron. Terima kasih. Syukron itu. Syukron. Luar biasa. Syukron jazakallahu khairan. Ana pusing, ana. Ini nggak bahasa apa, ana pusing ya. Saya sudah makanya. Host tuh jangan pusing, jangan terima doang, harus banyak baca juga. Syukran jazakallahu khairan jami'an, semua yang di bawah juga terima kasih sudah mau naik saya. Oke, Terima kasih. lanjut ya. Oke, Mas kasih, Gita, makasih. thank you ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimpulkan dulu, silakan. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya mah jangankan ya filsafat, filosofi lah tentang Adam. Saya nerima keadaan aja saya masih sulit ya. Enggak, Kang, kan dialektika itu penting, Kang. Oke. Saya sangat respect sekali sama Mas Hizbutan tadi karena Betul. tidak melakukan sebuah yang namanya suuzon, tapi nanya langsung, Kang. Benar, bagus. Daripada nanya enggak, kenal enggak, komen Tiba-tiba benar gitu. Tiba-tiba nyala, wah ini, wah itu gitu kan. Iya. Betul, makanya tadi kan ditanya dulu, oh berarti antum itu ke filsafat, oh gini. Iya. Wah migrasinya bagus. Teman-teman saya ngerti, maaf ya. Saya gini juga ngerti sebetulnya ya. Cuman pura-pura aja ya. Kalau saya dipintarin atau gak akan seru ya. Iya, benar, Kang. Kan seru, aku kan harus ada yang bodoh, harus ada yang pintar gitu ya teman-teman. Benar. Nah, itulah kenikmatan kita belajar dengan berdialektika gitu, Kang. Betul. Karena kalau kita berdialektika itu kan bukan urusan benar salah sih sebenarnya, tetapi mengayakan dari puzzle-puzzle yang mungkin kita nggak ngelihat dari sudut yang sebelah mana gitu. Betul. Kan yang bahaya kita tahu satu kitab, terus mengkritisi orang yang udah baca 100 kitab, nyalahin berdasarkan satu kitab gitu misalnya. Wah, itu ngeri ya. Iya, dan seru gitu, Kang. Ketika berdialektika itu kan jadi berargumen ya. Betul. Dan ketika berargumen kan dengan sudut pandang yang berbeda, kita makin mengayakan dan makin menumbuhkan gitu. Betul. Itu yang menarik gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita justru tidak mau berdialektika dan dalam tanda petik ya, memberikan judgement, udah langsung salah gitu misalnya. Benar. Nah, berarti kan tidak ada sisi puzzle baru yang akan terbuka gitu kan. Benar. Dan kan dari awal juga kita udah bilang bahwa room ini room manusia ruang ya. Kita mau meruangi siapapun kan. Benar. Apapun itu gitu. Nah, jadi konteksnya kalau kita bicara dalam apapun ya, kita jadi belajar bertumbuh bersama dengan perspektif yang beda-beda gitu. Itu sih, Kang. Wah, keren ya. Seru. Oh, teman-teman ya, perlu dialog tuh ya. Jangan dikit-dikit langsung gimana ya. Yang udah baca ini aja gitu ratusan buku aja, santai aja ya teman-teman. Lagian yang baca ratusan buku aja belum tentu ngalamin Anda ya. Benar, Kang. Benar nggak? Itu benar, Kang. Kan baca belum tentu kan ngalamin aslinya gitu. Neraka tuh gimana misalkan. Enggak gimana tuh ya. Belum ngalamin ya. Jadi sama-sama aja ya, kita juga ini belum tahu kebenaran yang asli seperti apa. Halo. Assalamualaikum. Salam. Buka ininya ya, kameranya. Caranya gimana sih? Biar seger pagi-pagi. Seger. Ini nih, Bu. Iya. Bu Ida, ini punya Ya, saya. iya. Bu Ida ya. Ini punya saya, ini punya Abu Marlo, ini punya Ibu. Diklik punya ibunya, klik coba. Nah. Ibu malaikat. Kameranya Masya putih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Ini aku rasanya dapat rezeki pagi ini, subhanallah. Ya. Aku tuh sangat mengagumi dua sosok ini. Ini perfect banget ya. Yang satu bisa memancing hingga semua orang tertawa. Yang satu begitu bijak. Dan saya mengaguminya tuh gini. Abu itu mengalami sebuah perjalanan panjang di mana
itu bijaknya gitu. Jadi nggak Oke. banyak orang yang mau belajar untuk kemana-mana gitu. Nah, saya tuh pengen tahu itu motivasinya kepengen belajar dari satu agama ke agama lain itu kan perlu apa ya keikhlasan hati. Ini tapi ngomong-ngomong kok wajah saya agak blur ya? Ya Hah? nggak secerah Coba dihapus ininya, kameranya di ini, dihapus dulu. Coba. dihapus. Begini. Pakai kain, pakai kain. Oh, 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 coba deh. Itu, mm, ini aku pakai ini. Ibu pakai Oppo ya HP-nya. Enggak, ini pakai Samsung. Oh Samsung, ya coba. Begini maksud Kenapa saya ya? nih. Begini biar ini. Coba. Iya, jadi betul-betul. Ini aku nggak tahu dapat rezeki dari Allah ya. Oke, Aku tuh ya. udah nge-DM, udah apa, aduh aku mau dong. Dan bahkan aku pengen undang Kang Abu ini Oke. untuk ngobrol di TikTok aku gitu. Oke, Di 30 juta like boleh. dong, apa di follow. Kang Abu, gimana tuh ceritanya sampai punya keinginan untuk memahami agama lain dan tetap bijak dalam em, mengemukakan bahwa ini sesungguhnya seperti ini gitu, Oh walaupun itu ini dari sebentar visinya ya. Kang Abu. Sebentar Bu. Penyiar radio, TV, MC, udah beriklan. Coba saya fallback ya. Nih sedang Super. entertain soalnya. Oke. Iya, aku di dunia broadcaster udah lebih dari 30 tahun. Oke. Coba, Sekarang coba. sekarang siaran di mana, Mbak? Heeh. Ini enggak ada Di daber, nggak Timur. ada daber iklannya. Ah. Iklan apa coba? Apa? Wah, kayaknya iklan mobil, Ya iklan salah susu. satu coba, salah satu coba. Dulu produknya Indomobil, aku terus Yamaha, Oke. apa Mitsubishi, terus Enggak maksud saya, susu. coba dipraktekin, jangan disebut. Udah lupa lagi. Kan itu ada teksnya. Iya, coba aja gitu. Yamaha semakin di depan misalkan. Malah disebutin satu-satu Anda ya. Coba praktek iklannya, dabernya maksudnya. Oke. Saya pengen denger. Gini aja. Heeh. eh Promina, 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 bubur bayi bergizi. Untuk anak-anak, jangan lupa ibu-ibu memilih Promina. Kayak gak pernah denger. Udah lupa. Kenapa? Ngarang ya. Ngarang sih. Tapi kok Enggak lagi. ini telinga saya kayak gak pernah denger di TV. Aduh, maaf. Iya, Lupa. Ibu ya. Siap lanjut ke pembahasan. Jadi Ibu Ida ini pengen tahu Abu dari mana sih bisa terinspirasi pengen belajar dari agama satu ke agama lain gitu Iya, ya? terus tapi dia nggak menjudge sesuatu dan Oke. aku tuh gini, terus terang aku punya orang tua ya, Oke. orang Sama tua saya juga tuh punya ya orang. keluarga, dulu tuh keluarga besar Islam gitu. Ini bukan Oke. bermaksud apa-apa, hanya sebuah cerita ya. Oke. Jadi sampai suatu hari mungkin karena ibu saya tuh apa sekolah di sekolah Katolik gitu sehingga nggak tahu gimana dia berpindah gitu menjadi Katolik. Tapi anak-anaknya tuh nggak dipaksa untuk memilih agama seperti ibu gitu. Jadi silahkan mau pilih yang mana gitu. Tapi saya nih punya apa pelajaran yang bagus sekali. Kita kalau dalam satu area agama gitu, kita akan cenderung membesarkan atau bilang yang benar tuh agama kita gitu. Tapi kalau kita tahu agama yang lain, di situ saya melihat jangan ngomong soal kita tuh adalah agama kita yang paling benar. Tapi bagaimana attitude kita, terus sikap kita kepada orang lain itu adalah contoh orang beragama. Walaupun saya tidak bisa memastikan bahwa orang tidak beragama itu nggak lebih baik gitu. Jadi hal sederhana aja kayak ibu saya tuh.
dia mencontohkan kalau datang tukang minta-minta ya, eh, pengemis itu dia rangkul gitu, maksudnya ibu saya tuh bisa gini, kamu udah makan belum gitu, ayo sini makan di piring yang sama yang kita punya, kita nggak ada pembedaan. Terus ibu saya ngasih makan, makan yang ada, terus ibu bilang bahwa jangan lupa bersyukur, eh, apa namanya, untuk rezeki yang kamu dapatkan. Terus si tukang minta-minta ini diajak berdoa, terus dia bilang bahwa saya Islam KTP Bu gitu. Oh ya nggak apa-apa. Betapa apapun agamanya tetap harus bersyukur. Setelah makan ditanya, kamu kenapa kok masih muda? Apa namanya, nggak mau bekerja gitu kan? Masih kuat gitu. Susah cari pekerjaan gitu. Ya sudah, ibu cariin kerjaan ya, mau nggak jadi tukang koran? Mau katanya. Terus besokannya si tukang koran yang sering datang ke rumah itu, dia bilang, Mas, ini saya punya saudara saya tuh pengen jadi tukang koran. Boleh nggak saya gitu? Masa sih saudaranya ibu jadi tukang koran? Iya, boleh gitu. Nah, akhirnya dipertemukan dan dia bekerja jadi loper koran. Nah, ibu tuh sampai bilang, kamu sudah mendapatkan pekerjaan bukan berarti kamu nggak makan di rumah. Jadi kalau kamu pengen makan, datanglah ke rumah gitu. Pokoknya ibu siap untuk membantu kamu, tapi kamu juga harus berusaha gitu. Ini adalah contoh sederhana di mana itulah esensi orang beragama gitu kalau menurut saya. Jadi memberikan contoh baik, tidak membedakan apapun, dan menerima tanpa syarat gitu. Jadi banyak hal-hal yang ibu berikan kepada anak-anaknya gitu, bahwa kita nih menjalani agama tuh bukan cengkak-cengkok sholat 5 waktu aja, tapi bagaimana kamu mempresentasikan dari apa yang kamu pelajari dalam beragama. Karena saya ngelihat sendiri, terus saya ngelihat sendiri kayak teman-teman saya sesama agama, love you, yang kasih gift, terus itu kayaknya kenapa mereka selalu Enggak. maksudnya gini loh, kita dalam Silakan sebuah bawakan komunitas. acara ini sampai selesai, Bu. Ya udah, Ibu mau tanya apa? Silakan tanya, Bu. ya itu tadi saya kan bilang bahwa Kang Abu itu apa namanya, kita harus belajar dari Kang Abu. Oke. Setiap pertanyaan yang saya ada di kepala saya tuh saya ikutin ini, saya terjawab gitu. Dan Kang Abu itu selalu memberikan contoh sederhana dengan bahasa yang dimengerti. Orang-orang tuh bisa dalam agama apapun saya rasa bisa dimengerti gitu loh. Nah itu gimana belajarnya? Aku kok nggak dikasih topi? Just Suka kidding. live ya? Suka live, Bu Ida? Suka. Oke. Tanya udah ada urgensi belum? Ya udah itu aku pertanyaannya gitu. Gimana Kang? Gitu, pertanyaannya, silakan. Iya, oke. Pertama Mbak, kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ida, terima kasih. keren banget, Bu Ida. Keren, terima kasih. Alhamdulillah. Kita banyak belajar ya, ini senior Kang, broadcaster Senior, ya. senior, kita perlu banyak belajar nih. Iya, senior ya. Enggak saya biasa aja, orang biasa. Iya. Ya. Jadi gini Follow sih, aku dong. ya oke, nanti aku follow. Gini Mbak Ida, satu ya, agama terbaik itu cuma satu sih, buat saya. Apa agama terbaik? Agamamu, udah selesai. Iya. Karena concern ketika kita bicara dalam konteks yang namanya agama, sorry to say, dengan agama tuh bisa jadi paradoks. Bukan masalah agamanya, tapi orangnya. Iya. Karena agama tuh selalu pure, pemeluknya belum tentu ngerti gitu. Sehingga kalau kita merepresentasikan agama dengan pemeluknya, buat saya nggak fair gitu. Karena saya melihat Islam di orang-orang yang mungkin teroris,
Apakah itu Islam? Enggak juga gitu. Iya. Atau saya melihat apa dengan apa dan lain dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah artinya buat saya agama itu adalah jembatan gitu. Dimana kalau saya lebih banyak tahu jembatan, maka saya bisa lebih banyak mengenal untuk menuju kepada titik tujuan. Makanya saya punya quotes Mbak Ida. Iya. Bagiku agamaku, bagimu kau saudaraku. Agamanya apa juga tetap saudara saya kok gitu. Nah, itu saudaraku ya. Betul. Iya. Karena kalau kita bicara dalam konteks yang namanya agama, agama itu datang setelah kita lahir, setelah kita jadi manusia, baru ditempelin, dibalutkan secara identitas gitu. Intinya. Nah, jadi saya kenapa mengawali pakai poin ini dulu supaya kita ngelihat bahwa saya tuh studi Mbak Ida. Saya riset sudah hampir 14 tahun. Wow. Profesor saya tuh bilang, "Bu, kamu penting untuk passing over." Bagaimana orang menyalahkan agama orang lain tanpa dia ngerti isi agamanya apa gitu. Betul nggak Mbak Ida? Iya, betul. Jelek nih, udah tahu isinya. Enggak, pokoknya jelek kata siapa? Kata kebanyakan orang jelek. Berarti dia mempercayai ucapan orang, lidah orang, mata orang, kuping orang. Dan saya nggak mau jadi orang kayak gitu. Saya nggak mau pinjem bahasa, saya nggak mau pinjem telinga, saya nggak mau pinjem lidah, saya nggak mau pinjem mata. Tapi saya pengen beneran tahu bahwa yang dikatakan A atau B, saya mengalami langsung gitu. Makanya dalam pembelajaran ini saya rasa ketika saya passing over untuk belajar ke semua agama yang pernah saya pelajari, Mbak Ida gini deh, kalau orang pacaran ya, pacarnya suka pecel lele, kitanya enggak, mau digimanain juga, Dek suka apa pecel lele, ih aku juga, pasti kita akan mencari persamaannya gitu. Karena untuk menyatu gitu. Padahal musuh sebel-sebelnya sama pecel lele, tapi orang yang kita cintai suka sama pecel lele, bisa dalam tanda petik berkorban suka pecel lele untuk menyatu gitu. Nah, perspektif saya ketika melihat dalam konteks ini bahwa yang saya lihat, ya maaf ya, karena sudut pandangnya luas dari hanya fisik, masuk kepada kejiwaan, masuk kepada keruhanian, saya rasa ketika kita melihat itu dalam perspektif yang lebih halus dan lembut, bahwa apapun agamanya yang aku lihat hanyalah manusia gitu. Dan apapun manusia yang aku lihat hanyalah percikan dari sumber yang sama gitu. Ini semua adalah mineral water yang mereknya beda-beda aja. Dan kalau saya haus, saya tidak nyari merek tapi saya nyari airnya gitu. Nah, saya berpedoman kepada air untuk melihat dan menikmati semua warna merek yang ada. Karena semakin berwarna semakin indah sih menurut saya gitu. Dan akhirnya ya salah satu pembelajaran yang ingin saya selalu lakukan adalah kalau saya ingin lebih bertumbuh, berarti saya lebih penting juga untuk melepaskan sesuatu yang udah saya tahu di masa lalu gitu. Makanya saya selalu pengen belajar sesuatu hal yang baru gitu. Saya rasa gitu sih motivasi awalnya sih Mbak Ida. Oh, iya. Keren banget itu Iya. Memang untuk mencapai sesuatu, ya kita harus banyak belajar dan ya aku appreciate banget dengan kehadiran Kang Abu. Terus terang, saya sudah disampaikan oleh banyak teman bilang, coba deh kamu dengerin Abu Marlo gitu. Terus saya baru sempet gitu. Dan ternyata saya langsung jatuh cinta. Aku bilang, aduh Kang Abu ini adalah sebaik-baiknya kita tuh harus belajar gitu sama Kang Abu. Dan aku ngucapin terima kasih. Ini ibaratnya pucuk dicinta ulam tiba di mana saya tuh udah nge-DM, aduh gimana ya, aku cuma pengen ngobrol, pengennya sih suatu hari Kang Abu punya waktu untuk nge-live di tempat aku. Dengan senang hati kita tentuin aja waktunya. By the way di Jakarta, Mbak Ida? Jakarta. Oh, oke. Kapan ketemuan Kang Abu? Boleh, Kang boleh, Andri? boleh. Nanti Atau saya ke Bandung cuma buat belajar aja. Transfer dulu Andanya. Transfer. Siapa takut? Kamu kan maunya paling bunga kan? Kalau biasanya bunganya bunga itu, aku kasih bunga beneran Kang Anjrit. ya nanti kita janjian ngopi lah Mbak Ida. Siapa tahu kan kita ngopi-ngopi bisa itu Kang Abu berpodcast kan di ria. Jakarta. Iya. Ida. Aku minta nomor handphonenya boleh? Ya, nanti di DM ya, nanti aku kirim. Bu ngebet banget sih Anda ya. Ya Allah, masa sekelas Kang Anjrit sama Kang Abu, aku nggak ngebet? Ya ngebet lah. Ada 2 juta umat yang lainnya yang juga kepengen. Pengen apa?
Pengen ketemu. Kan suka ada pengajiannya Kang Abu juga di Jakarta, ikut dong. Oh, aku belum tahu di mana. Makanya Anda ini sih sosialitan ya. Pengajian Aku Anda ya. nggak sosialita. Aku biasa aja. Di daerah mana Jakartanya Mbak Ida? Betul. Saya di Bintaro. Oh, oke. Tapi saya rumah orang tua ada di Duren Sawit. Ya, ya. Di Bintaro ada nggak acara? Dalam waktu dekat ini tanggal 17 aku ada kajian di Bintaro, di sektor 9. Suka ada Kang Abu. Oh, Betul. rumahku di Maleo di. Ya deket lah. Emang itu di mana? Itu di dekat McD situ, ke kanan sedikit, nggak jauh dari kafe yang di situ ada jualan kafe sehat itu, namanya Rumah Kajian Salam. Rumah kajian salam. Tanggal 17. Tanggal Ya. 17 Itu tuh. boleh semua orang bisa masuk di situ? Boleh. 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 Ntar saya nggak kebagian tempat. Udah. Ya, nanti makanya di DM dulu, nanti daftar dulu gitu maksudnya. Daftar dulu ke sana, Mbak ya. Saya mendingan daftar ke tempatnya Mas Anjrit, Kang Anjrit. Boleh. Jadi kan Ke ketemu Kang sini Anjrit. ke rumah saya gitu mau nginep mandi di sini gitu. Jangan atuh. Enggak. Aduh, ternyata luar biasa baiknya Kang Anjrit dan Kang Abu ya. Saya pernah mungkin banyak orang yang misalnya kepengen ngobrol gitu, tapi sekarang saya merasakan bagaimana menunggu dan bagaimana ya begitu deh. Kamu jangan terkagum-kagum gitu dong sampai bingung. Kang Anjrit, Iya apa? Gimana udah? Mbak Ida udah tersampaikan? aku rasa wanita yang paling beruntung adalah istrinya Kang Anjrit ya. Kenapa gitu? Ketawa terus. Oh enggak, saya di rumah kejem saya ya. Tega. Matur nuwun. Sama-sama. Satu suun ya Mbak Ida ya, DM ya, nanti kita WhatsAppan. Ya, salam buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih gift-nya. Teman-teman Thank you. jangan lupa nih berteman sama Bu Ida ya, Mbak Ida ya. Tuh. Oh, Silakan berteman ya. thank you. Assalamualaikum. Salam dadah, Waalaikumsalam. Mbak Ida. Wah. Itu keren banget tadi ketika Mbak Ida menjelaskan tentang agama gitu kan ya, bahwa tadi tuh saudaranya ibunya gitu ya, Ibu. Iya, memperlakukan orang tuh ya bukan karena agamanya gitu ya, gitu. Itu keren banget ya. Tuh. Seru Kalau tapi kalau saya nggak tahu kenapa ya terutama di daerah saya gitu. Di daerah saya tuh orang tuh agama tuh udah kayak Tuhan. Benar kan? Jadi orang tuh berani membela habis-habisan untuk agama gitu. Hmm. Kenapa sih kalian tuh tidak bisa coba alihkan gitu ya? Yang kalian bela habis-habisan tuh misalkan istri kamu gitu kan? Ya. Karena kebanyakan orang itu membela agamanya dan tidak tertarik terhadap agama lain. Ya. Tapi kebanyakan orang ya tidak tertarik terhadap istrinya, tapi tertarik istri lain. Jadi salah pembelaan ya. Iya, makanya bisa nggak dibalikin gitu. Iya benar kan. Kalian bukan tertarik sama istri orang lain, tapi sama apa? Ya tertarik itu bukan karena agama kalian, tapi istri kalian gitu. Bisa Iya benar Kang, paham Kang. ya, balikin gitu. Benar. Tapi Kang, ya balik lagi ya, kalau udah menjadi sebuah belief system Kang. Oke. Kalau orang udah keyakinan dan keyakinannya udah sangat kental Kang, udahlah Kang. Udah gitu. Nah itulah kenapa kita tuh nggak dikasih tugas untuk ngurusin orang gitu Kang. Benar. Iya, karena nggak bisa Kang, nggak bisa ngurusin orang karena dia akan berputar dengan pemahamannya dan keyakinannya dan sekaligus dengan konsekuensinya. Benar. Wah, Kemarin tuh ditanya sama Mas Hendra waktu ngaji Roso ada pertanyaan gini Kang. Kang Abu gimana sih perspektif ketika orang bilang nggak apa-apa di dunia kere, yang penting nanti di akhirat. benar ya. Nah sekarang kere, susah makan, minjem sana sini. Benar. Jadi ini, yang penting nanti di akhirat lah gitu. Jadi Wah, banyak yang seperti itu.
Iya, makanya kenapa ada satu perspektif disebut agama itu candu gitu, Kang. Betul, betul. Nggak bikin tumbuh, kenapa? Ah udah nanti diselamatin Tuhan. Tapi kamunya jadi nggak berusaha gitu. Benar banget itu. Iya gitu. Nah jadi ya balik lagi kan, semua jadi paradoks, semua juga pilihan. Pokoknya ujung dari ujung yang paling penting adalah nggak usah rese sama keyakinan orang. Kalau yakin aja sendiri, nggak usah maksa-maksa. Udah gitu aja, Kang. Selesai, Kang. Itu yang paling penting gitu. Halo. Halo. Halo Kang Anjrit, Kang Abu, ya ampun, Kak aku Hi, where you from? ini harus banget on cam ya. Oh iya, ya Kang Anjrit ya. Oh, aduh wajib banget gitu on cam tuh ya. Tapi setelannya masih setelan bangun tidur, nggak apa-apa ya. Oh my, it's okay. It's okay. Please, it's okay, okay? Selamat pagi. Oh my God, selamat pagi. Siapa? Di mana ini? Ini F pernah naik kok waktu itu. F yang di Magelang. Oh, F. Di Tapi Magelang. waktu itu kayaknya bukan ini deh namanya, akunnya. Ini Enggak. nggak pernah berubah, Kang. Cuman waktu itu memang aku belum bisa live, sekarang udah bisa. Oh, gitu. Oke F. Silakan, gimana? F, silakan F. Every jadi lupa mau ngomong apa karena tadi udah speechless sama ibu yang tadi ya. Oke. Tapi just wanna say thank you buat Kang Abu. Waktu itu aku pernah curhat ya. Ingat gak sih Kang Abu, pasti lupa ya. Wah udah lama soalnya ya. Udah 300 tahun lupa lah. Apa gitu tuh ngobrolin apa ya? F pernah kehilangan suami kan dan belum bisa move on, tapi alhamdulillah banget dikasih pencerahan, terus ngikutin letting go. Oke. Dan sekarang udah punya lagi atau gimana? Lagi enjoy menikmati diri sendiri, perawatan, jalan-jalan, itu lagi seneng aja nikmatin diri sendiri. Jadi, Terus sama sendiri gitu ya, apa-apanya gitu ya? Atau gimana? Lo menikmati sendiri gitu? jadi bisa banyak punya waktu untuk berbuat banyak buat sekitar aja sih. Oh, oke, betul. Iya. Ya. Kenapa muka Anda gitu sih sendiri-sendiri tuh apa tuh? Maksudnya apa tuh? Iya, maksud saya enjoy sendiri otomatis melakukan segala halnya sendiri dong. Oh iya, mandi ya jadinya ya. Mandi, tidur ya, termasuk Wow, ketika ya. pengen ya. Ya Mbak, ya maaf ya gimana Maaf, Mbak, terus? silakan ya. Maaf. Ya. Iya, meaningful banget sih aku tuh ngikutin letting go itu ya Kang Abu, banyak banget. Itu bener-bener satu per episode itu aku ulang, aku repeat lagi sampai akhirnya iya ya. Jadi selama ini tuh aku tuh masih begini gitu sama almarhum gitu kan. Tapi ternyata belajar memahami, ternyata hidupku jauh lebih indah dan menyenangkan sekarang. Wah mantap, Keren ya. keren Mbak. Waduh, berarti udah berapa lama tuh dari ditinggal sampai sekarang udah berapa lama? Berapa lama tuh? 2 tahun. Oh, 2 2 tahun. tahun, oke. Ya, 2 tahun dan selama 6 bulan aku jadi pasien dokter karena memang lumayan cukup depres pada saat itu kan. Hmm. Terus udah gitu ternyata setelah 6 bulan jadi pengkonsumsi obat tidur dan obat depresi ternyata masih nyangkut juga nih. Akhirnya Ya. ketemu akunnya Kang Abu gitu kan sama Kang Anjrit yang gemes ini kan. Terus aku ngikutin terus sudah cukup lama tapi akhirnya mencoba untuk naik, pengen ngobrol gitu kan, aku nih harus apa gitu kan, dikasih rangkuman video dari Letting Go itu, aku banyak belajar akhirnya dari situ Kang Abu. Terus sekarang malah jadi tempat curhat orang. Nah itu menarik ya. Jadi orang tuh malah jadi seneng curhat ke saya gitu. Saya pikir kenapa harus curhat ke saya gitu, karena mungkin mereka pikir saya udah bisa melewati fase masa-masa sulit, terus udah gitu masa-masa saya harus melewati masa-masa menggenggam itu tuh Kang Abu, dan akhirnya sekarang jauh lebih indah. Keren. By the way, sedikit aja.
apa yang membuat jadi kekuatan Mbak F ini jadi move on gitu kan, asalnya tuh harus ke psikiatri dengan obat, tapi at some point ketika melakukan apa akhirnya bisa move on dan sekarang feel better gitu, apa sih starting pointnya? Aku sebenarnya yang suka diajarin sama Kang Anjrit itu ngaca. Oh gitu? Oke, terus? Ngaca aja sih Kang Anjrit, maksudnya gini, aku ngaca ngeliat diriku, aku valuable gitu loh. Terus banyak hal yang bisa aku lakukan buat orang lain. Terus kalau aku seperti ini, I cannot do anything. Terus aku hidupku jadi nggak bermanfaat buat apa? Ah, keren banget ya. Jadi aku pikir, ih gila ya. Terus udah gitu juga belajar dari pengalaman kan Kang Abu, ketika almarhum kita nggak, we never know 1 detik ke depan, ya kan Kang Abu gitu kan, kita nggak tahu 1 detik ke depan. Apakah 1 detik ke depan saya harus berakhir gitu kan, saya harus turn off. Jadi saya pikir kalau saya nggak manfaatkan waktu yang sekarang, so akan sangat sia-sia gitu. Itu sih Kang Abu Marlo triggernya. Aku harus move on. Aku harus be better, aku harus melanjutkan hidupku dengan lebih baik. Gitu kan. Apa yang diberikan sama Allah, diputuskan sama Allah, terjadi dalam hidupku, pasti kan sudah jelas yang terbaik ya, Kang Abu ya. Nah, sekarang kalau kita dikasih yang terbaik kan harusnya kita berterima kasih, bersyukur gitu kan. Tapi caranya dengan apa nih? Berterima kasih, bersyukur, sedangkan hatiku sedih karena kehilangan. Aku pikir ya melanjutkannya dengan itu, dengan menerima, accept it, terus follow the rules, terus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu sih Kang Abu. Keren. Makasih. Kita tepuk tangan dulu Kang, ini keren banget keren. Mantap Mbak F, thank you. Anyway, apa yang disampaikan saya rasa ngasih satu vibes ya buat kita bahwa iyalah yang mungkin saat ini ada yang ngerasain hal yang sama dari apa yang dialami oleh Mbak F, bahwa kehilangan orang yang tersayang gitu ya. Dan akhirnya juga menyadari bahwa life must go on, hidup itu terus mengalir, bahwa kalau bukan aku siapa yang mau nolong. Dan membuktikan bahwa mencari pertolongan kemanapun gak akan berhasil ketika kita tidak bersedia dan tidak mau untuk menolong diri sendiri gitu. Dan ini kita ulang-ulang bahwa testimoni selalu ada dari siapapun yang mengaplikasikan dan bukan hanya menjadi pengetahuan gitu. Tepuk tangan buat Mbak F, thank you ya Mbak. Thank you ya, Mbak Thank F you. ya. Makasih. Dadah. Makasih. Perlu 2 tahun tuh ayah bisa menerima gitu ya. Mm-mm. Wah, teman-teman ya memang ya perlu perjalanan, perlu proses, perlu belajar, perlu latihan ya, ayah. Perlu Betul. pengetahuan juga intinya ya. Karena kalau Betul. nggak ada pengetahuan ya apa yang harus dikerjakan, harus dipraktekkan, harus dilatihkan gitu. Tapi sekarang ngelihat ATM Mandiri saya pengen ketawa-ketawa sih, gara-gara Anda mandiri-mandiri terus lah orangnya ya gitu. Semua sendiri pokoknya ya. Teman-teman, ini saya mau mengumumkan dulu ya buat bagi teman-teman yang suka live, ingat sekali lagi suka live dan belum join agency, tapi yang khusus yang suka live ya, silakan klik yang ini, yang suka live ya. Kalau yang nggak suka jangan ya, minuhin undangan aja Anda ya. Malah saya ngundangnya ya, yang nggak suka live jangan, hei. Khusus yang suka live ya silakan. Klik, masukkan nomor WA, langsung daftar. Oke, Geretongan ya. Oke, lanjut Lanjut. Lanjut nih, seru Seru. Coba. Tuh asiknya yang naiknya banyak ini Kang, perspektif yang apa ya? Luas gitu Kang. Betul. Halo Kang Anjrit, Kang Abu. Halo, apa kabar? Saya nggak bisa nyalain cam ya ini, nggak bisa. Bisa. Jenjeli Marwah, siapa nih ya? Apa kabar Mbak Astri? Astri kan? Iya, Iya, oke. cerah banget ya. Kenapa? Kok cerah banget mukanya? Kok saya gak inget satupun siapa yang naik ya? Maaf ya. Yang saya inget tuh cuman Kak Selena gemes. Itu pasti paling diingat ya. Meskipun nggak pernah naik, meskipun nggak pernah on cam, tapi diingat ya. Betul, Kamayang gitu ya. Ingat pasti. Iya Yang pasti. lain kayak amnesia gak tahu ya.
Maaf ya teman-teman, saya masih materialistis, maaf banget ya. Silakan. Kang Abu, kemarin Astri kan habis di Kang Denis, Mm-mm. baru kemarin. Terus sempat cerita sih sama Kang Denis gitu. Kalau Kang Abu kan bilang katanya nggak percaya gitu kan, sambil ketawa, bercanda gitu kan. Tapi padahal maksudnya luar biasa tahu, maksudnya Kang Denis itu ya luar biasa jadi jembatan Astri sampai sekarang kayak gitu. Udah berapa Terus kali di Mesmer? ini sesi kedua, kemarin sesi Oke. kedua, ntar 3 kali bulan April gitu. Terus mungkin di sini teman-teman boleh deh kayaknya ke Kang Denis, soalnya tuh kayak dapet banget, dapet yang apa ya, dapet sesuatu dari Kang Denis gitu. Tapi Terus feel better nggak Mbak Astri? sangat sangat better, Oke, sangat oke, better. oke. Ketemu sama jiwa Astri yang udah hilang kayak gitu. Hmm, Jadi ketemu terus Astri kan ngalamin fase depresi, kayaknya mungkin mayor depresi mungkin. Soalnya kan oke. dari psikolog belum ada diagnosa yang tegak gitu. Tapi kayak Astri rasa dari yang Astri pelajari itu ya ngarahnya sih ke mayor depresi karena trauma di masa kecil. Hmm, hmm, Kayak gitu. hmm, Trauma di masa kecil di umur 10 tahun. Nah, kemarin itu di Kang Denis itu bisa kayaknya ngelepas deh, bisa lepas. Terus habis selesai tuh jadi kayak enteng gitu badan. oke. Terus habis itu mungkin masih ada masalah tapi kayak ya udah gitu. Nggak sampai masuk lagi ke dalam masalah Astri gitu. Jadi kayak bisa misahin ini Astri, ini masalah kayak gitu. Oke. Apa bagian yang dirasa paling lepas setelah terapi gitu? eh label label masa kecil Hmm, kayak berat itu rata-rata paling berat sih Mbak Astri. label masa kecil gitu, kayak dilabelin nyusahin orang tua, boros itu lepas. Hmm. Terus takut sama perpisahan itu juga lepas karena pernah ditinggal sama ibu itu pergi gitu dari rumah. Terus ketakutan akan hutang itu juga udah lepas karena hutang itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan. Karena dulu Asri punya masalah itu di umur 10 tahun karena keluarga itu lagi ada masalah finansial terus sampai akhirnya berantem. Nah, itu jadi trigger. Kan umur 10 tahun kayaknya belum nggak layak buat mengkonsumsi hal kayak gitu gitu. Jadi kebawa sampai gede. Hmm. Nah, itu akar dari masalah Astri sekarang waktu udah nikah, waktu udah berumah tangga. Oke. Berarti berapa puluh tahun itu? Kayaknya kejebak sih, sekarang kan Astri 30 tahun ya Kang Abu, udah Berarti 30 30 tahun. tahun baru kebongkar gitu maksudnya? Iya, baru kebongkar waktu udah nyungsep. Wah, lama Waktu udah banget ya. nyungsep. Kebayang nggak Kang, luka yang diem gini, megang bolpen yang ringan kalau 30 tahun tetap aja ya berat gitu. Dan itu luka yang menarik sih. Sebenarnya yang bikin Astri bisa kayak gini sih diri sendiri sih, karena Pasti. rasa itu sih, rasa curious, rasa ingin tahu sama critical thinking itu yang bikin Astri akhirnya bisa sembuh sendiri gitu ya, meskipun dibantu sama profesional terus, tapi tetap apa ya, pokoknya dari awalnya sih pengen ngenalin diri sendiri, itu PR dari psikolog waktu itu. Tiba-tiba buka YouTube ketemulah letting go-nya Kang Abu, ini Abu Marlo siapa gitu, sempat cari tahu ini siapa gitu, pesulap kan Astri nggak tahu gitu, pesulap yang mana kok nggak pernah tahu, tapi ternyata dari Astri nggak peduli ya status dia apa kayak gitu, cuman Astri tuh dapetin dari isi letting go-nya itu sama apa sih ini orang nih belajar dari mana gitu. Akhirnya Astri tahu itu Buya Syakur, jadi Astri nguliknya tuh dari situ, ketemu oh ternyata ini orang belajarnya dari Buya Syakur, dia belajar bukunya Hawkins, jadi Astri tuh baca sendiri itu di rumah, meskipun nggak tahu ini sosoknya siapa gitu. Astri nggak ngelihat, Astri lihat cara dia buat bisa dapetin itu dari mana gitu, lebih itu kan dari kayak Astri dapet kayak analoginya, dapet ayam utuh Astri masak sendiri terus Astri makan, ternyata enak gitu. Keren. Jadi kayak gitu dapet. Keren. Thank you Mbak. Melampaui itu tidak mudah, tapi ya apapun itu ya memang tidak mudah, tapi kalau nggak dimulai dan tidak diproses kan nggak akan kejadian juga gitu ya. Iya,
Jadi ya apapun proses kita mau lewat terapi, mau lewat knowledge. Karena kalau sedikit pakai bahasa sufi lah ya. Jalan menuju Tuhan itu ada 3. Satu disebut the way of love, Iya. cinta. Yang kedua, the way of knowledge, pengetahuan. Dan yang ketiga, the way of suffering, penderitaan. Nah, tiga-tiganya pasti menyampaikan kita ke dia gitu. Dan apapun jalan kita, apapun skenarionya, ujung-ujungnya tetap ke dia kok gitu. Jadi thank you Mbak Astri yang udah berbagi pengalaman dan ya apapun ya dengan hal itu. Tadi kayak Mbak F gitu. Lucu deh. Nanti Mbak Astri juga dan kita akan ngalamin bahwa apapun yang kita sudah lampaui, orang akan menjadi bertanya tentang apa yang sudah kita lampaui dan kita bisa berbagi dengan indah gitu loh Mbak. Betul. Kita bisa jadi cerita, kita bisa jadi menginspirasi, kita bisa jadi mengencourage orang karena I've been there gitu. Aku melalui itu gitu. Iya. Dan Dan itu aku Mbak, tahu. dan itu Mbak bisa jadi uang kalau Mbak buka private. Nah, itu. Betul. Akhirnya bisa buka praktek. Nah, Sebenarnya kalau buka praktek Astri lebih ke perawat deh. Kayak soalnya kan Astri basicnya perawat gitu. Oh, oke. oke. Mungkin itu aja. Oke. Kan kalau nanti merawat hidup orang. Thank you Mbak Astri. Thank you ya. Oh ya, Mbak Astri ya. ada lagi sih Kang Abu yang mau Astri Gimana? sampaikan gitu. Gimana? Makasih banget gitu buat Kang Abu gitu karena sudah sebagai jembatan Astri gitu. Sama Kang Anjir juga makasih gitu. Sama-sama. Jadi Astri tuh sempet ada juga sih yang mengikat itu korban, termasuk salah satu korban dogma sih. Nah, itu kayaknya mulai Astri bisa jalan itu pertama kali Astri ngelepas dogma-dogma agama. Lepas gitu. Terus ternyata dari Astri bingung masalah jilbab, terus sekarang udah kebuka semua gitu. Ternyata jilbab itu ini toh maksudnya gitu. Bukan suatu mohon maaf kalau ada yang beda pendapat, bukan suatu kewajiban itu kalau menurut Astri. Iya. Itu lepas gitu, jadi kayak terus ketemu akunnya Kak Kumaila, jadi Astri ngikutin Forbidden Question karena kan dia critical thinking-nya tuh kayak di YouTube-nya itu kayak keren banget gitu, jadi ketemu dari situ. Suka banget sama Kak Kumaila gitu. Keren. Menarik ya. Ternyata hal yang paling memberatkan adalah hal yang paling diyakini justru gitu ya. Iya, Itu menarik betul. Itu yang Itu bikin keren. susah buat jalan. Keren. Oh Mbak Astri keren banget sih. Keren Mbak Astri. Thank you ya. Thank you Mbak Astri ya. Ya, Terima kasih Mbak Astri. Ih. Pokoknya tetap sehat, tetap menginspirasi Mbak. Thank you. ya, makasih Kang Abu, Kang Anjri. Makasih. Dadah. Wah keren Wah, testimoni keren-keren ya. Keren Aduh. Bisa keren kayak lah. gitu ya. Hebat ya. Banget Kang. Nah itu pencarian ya Kang ya. Maksudnya ya balik lah ya bahwa apapun kita tuh pasti hanya jembatan untuk mengalirkan gitu Kang. Betul. Quote and quote ya. Quote and quote. Pipa aja ya. Mau saya komain nggak? Nah, cukup. Lanjut ya. Lanjut Kang. Sebentar ya. Ini posisi sekarang ada 33 orang teman-teman. Ini saya angkat aja ya. Coba. Nah ini tadi ibu ini nih. Nah ini kayaknya Masih Bang bisa. maraton nih. Nah udah bisa berarti ada orangnya. Oke. Dipilih terimanya. Halo Bu. Tadi lagi lari kayaknya. Halo Bu. Halo. Ya, halo Kang. Ya, silakan Bu. Aduh, Masya Allah baru. Saya sebenarnya ini aja sih Kang, sebenarnya baru ikutin Kang Abu sama Kang Anjrit itu baru akhir tahun kemarin. Baru Ini Mbak siapa di mana Mbak? Oh, saya Kiki di Cibubur. Oh, oke. Mbak Kiki. Ya. Saya mau nanya apa ya, saya jadi bingung. Baru berapa lama Mbak ini apa? Ikutin Kang Abu sama Kang Anjrit itu baru dari akhir tahun kemarin sih 2024. Oh, oke. Baru sebulan 2 bulan lah ya. Iya. Jadi kebetulan emang sedang belajar berubah jadi yang lebih baik gitu. Nah, Ketemulah. kalaupun nggak ada sesuatu apapun, kalau boleh saya nanya, jadi saya pengen nanya. Setelah 2 bulan ini nonton kita dapat apa sih Mbak Kiki? Betul. Lebih ke apa ya?
menerima sih, Menerima. Terus? jadi kayak maksudnya menerima semua yang udah dikasih sama Allah, bersyukur gitu. Oke. Jadi tingkat penerimaannya dirasa lebih naik gitu. Iya, Oke. maksudnya jadi sedih ya. Nah, apa tuh? Gimana? Kenapa? Apa mungkin sesuatu yang berat yang jadi rasa lepas gitu kan? Kan biasanya keluar memori tuh dalam kesedihan. Gimana gimana? Kayak jadi nangis nih Kang, maaf. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa, tangisin aja Bu, ya, biar ada yang donasi Bu. Yang sedih Bu. Ya, kita mulai menjual kesedihannya. Enggak, jadi Tuh ini kan, Ibu jadi happy kan bareng saya mah jadi happy kan. Ada kesedihan bareng saya tuh Bu. Silakan. Kenapa Ibu Sok? sebenarnya saya tuh orangnya yang di luar berusaha untuk kuat, tapi kayak di dalamnya tuh belum Rapuh. gitu, ya. Hmm. Jadi ya orang kalau ngelihat saya mungkin happy, bahagia gitu, cuman ya apa ya, Tuh. kayak di dalamnya tuh sebenarnya ya belum bisa aja gitu kan. Jadi Iya, paham. ya, jadi sebenarnya saya tuh orang kayak bodoh amat gitu kalau di depan ya, maksudnya nggak, saya sedang berusaha maksudnya menghindari seperti kata Kang Abu tadi kan, lakukan yang memang dari dalam hati gitu. Jadi saya mungkin kan memang ada beberapa orang yang tidak cocok sama kita gitu kan ya Kang ya. Jadi saya lebih kayak menghindari gitu loh kalau ketemu gitu. Terus saya tuh berusaha kayak mengerti ya temen gitu ya Kang ya. Maksudnya kadang temen kan ada yang apa ya, kayak ada kasus saya nggak tahu nih salah saya apa, terus tiba-tiba ya dia nggak respon saya gitu, nggak chat saya, terus sosial media saya semua di blok gitu, terus tiba-tiba chat saya di blok, nggak dibales gitu, nomor saya di blok gitu kan. Maksudnya nah saya tuh sampai review lagi, gue ngapain ya tadi gitu kan, gue ngelakuin apa ya, padahal tuh saya temenan dari sekolah gitu kan, udah lama. Terus pas saya review ya kayaknya gue ngapa-ngapain deh, cuma kan kadang penerimaan orang nggak tahu ya, mungkin saya baca Iya, nggak sama. betul. Nah, Iya. terus ya udah saya mencoba ya udah nge-review gitu, terus saya cerita sama teman gitu kan. Ya maksudnya kenapa gitu, gue kenapa, karena ya review, terus saya cerita sama teman-teman kalau dari posisi saya sih ya saya nggak gimana gitu, cuman kok kayaknya apa namanya, dia tuh kayak kesalahan yang berat banget yang saya lakuin gitu loh Kang. Cuman ya kayak gitu sampai semuanya, padahal tadinya bareng-bareng gitu, cuman karena satu hari itu ya lari bareng, yang nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa gitu kan, tiba-tiba kejadian kayak gitu aja, tiba-tiba menghilang aja gitu. Makanya saya tuh pengen apa ya, lebih kayak belajar ya itu untuk menerima, maksudnya tidak cuek. Iya, makanya saya bingung nih Kang, cuek masa bodoh, tapi saya kepikiran juga gitu loh di dalamnya. Jadi saya tuh masih bingung saya harus kayak gimana gitu. Ya. Pada dasarnya kalau ngelihat dari ceritanya, tipikal Mbak Kiki ini kan tipikal yang pengen selalu jadi problem solver gitu. Ada jiwa kepahlawanan di dalam dirinya gitu. Ada jiwa di mana saya pengen menolongnya tinggi, empatinya oke, tetapi batas-batas empati itu kalau lewat dikit aja jadi over empati, will kill you gitu. Kan kalau kata Queen juga kan, too much love will kill you gitu. Artinya
pertanyaan dasarnya gini deh. Mbak Kiki itu kabur dari apa sih? Takut dari apa sih? Menghindar apa sih gitu? Karena sesaat pun, sorry ya, mau orang ini ada kek, orang ini nggak ada kek, yang membuat itu semua bukan orangnya gitu. Tapi bagaimana sesuatu yang tidak aku selesaikan di sini? Di mana yang sesuatu diselesaikan di sini itu artinya adalah bukan, ya kan saya sering cerita gini ya Mbak Kiki. Iya. Kalau orang benci sama orang lain, siapa si A benci sama si B mau disimpan di SpaceX-nya Elon Musk dibawa ke Mars, orangnya udah nggak ada, kebenciannya nggak hilang, nggak ngaruh gitu. Nah artinya bedakan antara aku cuek, nggak peduli, masa bodoh, dan aku sudah menerima. Karena penerimaan datang dari pemakluman. Pemakluman datang dari pengetahuan gitu. Nah artinya kalau tadi Mbak Kiki bilang ya setelah 2 bulan ini belajar lebih penerimaan apa ya itu adalah tahapan sih. Nah jadi by the way ya jangan terlalu overthinking terhadap apapun orang lain karena kita nggak punya kuasa kok sama siapapun di luar diri kita gitu. Yang bisa kita lakukan itu hanyalah bagaimana aku merespon gitu. Kan ada 3 ya Mbak Kiki. Ada lingkar pengaruh, lingkar peduli, dan lingkar perhatian. Peduli dan perhatian itu boleh, tapi kalau nggak bisa dipengaruhi langsung buat apa gitu. Mulailah memilah-milah hal apa yang bisa aku lakukan secara direct gitu. Gitu sih intinya. Nah, jadi pada dasarnya Mbak, keep learning lah. Gitu ya, keep learning bahwa nggak semua masalah orang lain harus diselesaikan sama kita gitu. Karena kalaupun kita menjadi hero, boleh jadi kita ikut menyelesaikan, tapi dianya nggak belajar gitu. Boleh jadi semua ini adalah pembelajaran buat kita bersama kan. Intinya kurang lebih begitu sih. Gitu. Oke, Kang. Nonton Letting Go nggak by the way? Sedang berjalan sih, Nah, Kang. kalau mau langsung to the point ke problem ini, ada di episode 17-18 tuh. Oke. 17-18 direct banget itu tentang cerita orang yang adik kakak berantem gara-gara sepatu tenis. Coba kebayang nggak? Gara-gara sepatu tuh berantem 17 tahun gitu. Hal yang nggak penting banget gitu. Benar. Iya, iya kalau itu kan ada halnya gitu ya, Kang. Ya, maksudnya ada kamu nggak ada gitu? Iya. Ya apapun. Datengin aja ke rumahnya Bu, langsung ketuk. Saya punya masalah apa, hei? Apa susahnya kayak gitu, Ibu? Iya, Rumahnya tahu nggak? tahu. Iya, datengin. Saya punya masalah apa? Kamu blok, hei. Biar keluarin ya. Iya benar-benar. Jangan dipendam. Pada akhirnya sih saya minta maaf, terus dia minta maaf tapi juga dia nggak ngasih tahu dan ya udah kita juga nggak Iya, bisa udah. kayak dulu lagi gitu. Karena gini Mbak Kiki, frekuensi Ya. nggak bisa dibohongin sih. Sesaat emang udah nggak sefrekuensi, sekuat apapun pengen menyatukan nggak bisa. Sesaat satu frekuensi, mau gimana pun terpisah juga nggak bisa gitu. Itu menarik. Gitu. So it's time. Ini waktunya untuk naik ke level berikutnya gitu. Itu sih. Iya betul Kang, makanya ini sedang berusaha Sip. berubah. Ya, jangan lupa nambah knowledge terus, nambah pemahaman terus, knowledge paham, nanti pelan-pelan accept pasti. Thank you banget ya Bu ya udah sharing ya. Ya, betul, Oke. Bu. Ya, jangan lelah untuk maraton yang penting. Wah, bener ya sesuatu yang dipendam tuh keluarin aja nggak apa-apa, nangis juga ya. Nggak apa-apa kan. Santai aja ya teman-teman kita. Dan Kang, kalau orang yang udah mulai bisa cerita nangis Betul. ya di depan forum gini, oh itu tuh udah puncak sih Kang. Betul. Berarti kan udah nggak ada malu, Wah benar. udah nggak peduli orang mau gimana. Benar. Berarti dia emang udah beneran lagi di ujung-ujung tinggal ngebuang gitu Nah kira-kira. benar. Tinggal gitu. Nah, itulah kenapa menariknya kita juga di sini sebagai manusia-manusia ruang, kita nerimanya bukan sesuatu yang buruknya gitu loh, Kang. Bukan sesuatu yang buruk. Nggak apa-apa, keluarin aja gitu Betul. Asik gitu. Nah, itu kan pentingnya support system teh di situ, Kang. Benar. Iya. Bisa loh, Kang, ada orang ya, mungkin di keluarganya nggak diterima, di kantornya nggak diterima, di permainannya nggak diterima. Datang ke room ini dia bisa cerita, meskipun kita nggak pernah ketemu, ini akan jadi circle terbaiknya dia gitu loh, Kang. Banyak yang kayak gitu. Saya tahu ini ya, ini mayoritas di keluarganya pada berantem ini ya. Nggak akan jauh ini, coba kalau Anda ya.
Pada gesekan Anda, saya tahu Anda. Makanya kesini terus ya. Makanya ke sini terus ya. Benar. Ya Pak. Sip Kang, nuhun pisan ya, Aduh, terima teman-teman. kasih banyak udah Terima 2 hari kasih. ini panjang banget ya teman-teman, kita ditemenin Abu tuh ya, kita bisa cerita banyak juga yang naik ke atas dan yang belum naik-naik, aduh maafin ya karena siap yang naik kan beda-beda ya. Ada yang malaikat, ada yang cerita dulu, ada yang apa dulu ya, karena ya gimana, yang naiknya banyak, yang saya juga yang naikin random gitu, siapapun yang naik ke atas. Yang pasti kita akan hadir esok atau lusa atau setiap harinya gitu ya. Besok kalian bisa naik-naik lagi di room kita bercerita, kita seru-seruan. Itu intinya ya teman-teman ya. Dan jadikan siapapun yang naik tadi itu sebuah pengetahuan, ya pengalaman seseorang, jadikan pengetahuan untuk diri kita gitu ya. Itu Tuh, setuju Kang, karena sekali lagi kita adalah rest area yang meruangi apapun. Kang Anjrit sehat, Teh Ajeng, Guni, semua teman-teman semua yang nonton, terima kasih udah stay dari pagi sampai sekarang, sampai jam 10.21 ini. Pokoknya apapun itu, semoga ada sesuatu yang bisa dikunyah. Ini adalah episode yang panjang, bagian manapun ambil yang membuat dirimu tumbuh. Itu yang paling penting. wah keren banget ya. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Love you all. Kang nuhun ya, dadah. Teman-teman silakan follow biar bisa mengikuti acara-acara rest area ya. Yang belum follow, yang belum berteman silakan berteman. Yang mau nonton acara rest area dari awal sampai akhir itu ada recordingnya di mana di YouTube. YouTube-nya siapa? Si Anjrit T-nya 3 ya. Teman-teman, doa terakhir saya buat kalian, mau yang baik ataupun yang buruk, yang pasti kalian kaya mendadak. Ya. Semoga kalian kaya mendadak karena saya tahu permasalahan kalian ada di ekonomi ya. Jadi sudahlah ya, mau agama apapun, mau pelajaran kesadaran apapun, yang penting kalian kaya dulu ya. Biar apa? Biar tenang. Karena mau gak mau ya uang nomor 1, maaf ya, uang masih nomor 1, saya yakin ya. Kecuali Anda hidupnya di hutan. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.